mesti sepakat sama istri dulu atau ngumpet-ngumpet ya kan? Gue ngumpet-ngumpet sih. Oh lu ngumpet-ngumpet ya? Gue udah terbuka. Pokoknya tiba-tiba bini gue ngeliat aja di TV. Laki gue kok begini? Ya, ketemu lagi. Nggak ketemu lagi sih, ini sih konten baru di Kita Saja. Biasanya lu semua pada ngeliatin di YouTube Kita Saja itu ada ngobrolin Kita Saja. Nah kali ini beda banget. Kenapa? Karena ada orang-orang yang spesial. Kalau biasanya gue sama Ferry doang ngobrol-ngobrol, ya receh-receh lah. Ini sih keren ini obrolan ini. Dari tadi udah sebelum syuting nih, sebelum bikin kontennya udah ngobrol-ngobrol banyak dan gue sendiri terinspirasi sangat sama teman-teman ini. Nah, lanjut aja yuk kita langsung di ngobrolin Kita Saja edisi Garuda Sampai Mati. Ya. Selamat apa nih kita ya? Selamat sore. Kita syuting sore-sore nih ya. Selamat sore, brother. Sore bro. Selamat sore mas. Sore bro. Ya, ini dua ini namanya Mario dan Mas Rio, lah beda S. Tapi Mario dan Mas Rio. Oke, teman-teman kalau yang sering, buat lo semua yang sering ke stadion, pasti suka ngeliat sebenarnya. Bener nggak mas? Benar. Suka ngeliat, cuma lo kadang-kadang nggak ngeh ternyata orangnya gini tuh kalau nggak dandan, ya kan? Selalu nonton dengan dandan yang keren-keren, yang unik-unik. Bahkan mungkin lo pernah lihat di apa ya kayak sosial media atau liputan-liputan koran-koran gitu, majalah-majalah yang ada merekanya pastinya kalau setiap kali ada timnas tanding. Nah lanjut yuk kita bahas kenapa harus dandan? Siapa yang mau jawab duluan? Rio dulu mungkin. Oh Rio. Oke, baik. Senang sekali ya timnas, kita punya timnas yang penduduknya banyak, Indonesia yang penduduknya banyak, yang meskipun merindukan sebuah penantian juara, tapi supportnya tidak ada habis-habisnya gitu. Okay. Tidak terkecuali kita juga yang selalu punya semangat yang berlipat gitu untuk datang ke stadion, meluangkan waktu apa semuanya untuk bisa datang bertemu teman-teman dan memberikan dukungan 1000% untuk timnas. 1000%. Kita udah mungkin tidak terhitung juga datang berapa kali ke stadion, cuma ada satu sisi yang harus lebih memberikan semangat buat pemain di lapangan, juga teman-teman satu stadion. Gimana caranya performa tim di lapangan itu meningkat dan utamanya bisa memenangkan pertandingan. Ya, jadi atas dasar support yang lebih gitu ya mas ya. Kalau Bromar gimana mas? Ya kalau gue karena kita suka bola dan warga negara Indonesia, sepertinya kayaknya udah jadi kewajiban kita dukung timnas kita lah. Oke. Betul. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan yang dukung timnas kita. Ya Jadi nggak mungkin warga Uzbekistan gitu ya, dukung Indo nih yang nggak mungkin ya. Nah karena kita warga negara Indonesia, sudah ada panggilan dari hati gitu buat dukung maksimal abis-abisan nih timnas. Nah kebetulan kita baru kepikiran untuk tampil beda di Piala AFF 2016 waktu itu. Oke, 4 tahun lalu ya, 4 tahun lalu ya. Iya 4 tahun lalu. Sebelumnya kita udah sempet berkali-kali nonton timnas, nonton bola di stadion. Cuma kok baru kepikiran untuk tampil beda, kasih support yang lebih untuk timnas itu pas AFF 2016. Yeah. Waktu itu sih kebetulan Indonesia lolos dramatis dari penyisihan grup di Filipina, kemudian bertemu Vietnam di Stadion Pakansari Bogor. Nah, euforianya kan keren banget deh. Nah, karena nggak nyangka lolos kan. Betul, nggak nyangka lolos, ternyata lolos dramatis. Euforianya sudah terbangun pas tahu timnas lawan Vietnam di Pakansari. Pertama kita harus dapetin tiketnya nih.
waktu itu juga dapetin tiketnya juga PR banget itu. Mesti begadang-begadang karena online kan. Nggak punya orang dalam lagi ya. Kenapa? Nggak punya orang dalam lagi ya. Iya dong. Terus kemudian apa nih yang bisa kita buat nih buat dukung timnas? Masa cuma datang pakai kaos doang, terus cuma ya mungkin banyak orang mendukung dengan caranya masing-masing. Mungkin teman-teman dari Ultras mendukung dengan caranya mereka, teman-teman dari Lagrande mendukung dengan caranya mereka. Ya kita apa deh kita bisa bikin? Ya kita mau coba tampil unik lah. Waktu itu kita pakai kostum apa? Yuk. Saya Betawi. Ya Betawi. Waktu itu sebenarnya gue maunya Papua. Cuma nggak dapet kotekannya. Bukan kotekannya. Selain kotekannya apa namanya? Topi. Rumbai-rumbainya itu ya. Topi apa sih namanya? Cendrawasih ya. Wah, itu susah banget dapetnya. Akhirnya ya udahlah. Gue mengalihkan ke topi Indian ya, mirip-mirip lah, ada bulu-bulu burungnya gitu kan. Bulu-bulu burung ya, bulu burung ya. Bukan burung saya. Nah waktu itu temanya kita dandan harus ada nuansa Indonesianya. Jadi kita nggak mau datang ujuk-ujuk jadi Upin Ipin atau jadi Captain Marvel atau apalah gitu. Jadi kita mau mencoba sesuatu yang mempresentasikan Indonesia. Salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu berbagai macam budayanya, tapi kita bisa disatukan lewat apa? Salah satunya lewat sepak bola, lewat timnas. Entah siapapun orangnya, berasal dari suku manapun, kalau timnas tanding semua dukung. Nah itu yang kita mau coba presentasikan di stadion, gitu sih. Berarti ada filosofinya ya, nggak ngasal-ngasal cuma dandan ya? Pasti. Ya. Kita mau ada sesuatu gitu loh, cuma asal dandan lucu-lucuan gitu sih. Nah terus gini, pas dandan itu kan otomatis ada apa ya, bisa dibilang ada respon dari orang-orang gitu. Kalau gue kayaknya nggak sepede itu sih gitu. Maksudnya itu jadi sorotan orang banyak. Pasti kan banyak yang minta foto lah atau ada yang nggak sih, benar nggak sih? Nah maksudnya gimana sih bisa sepede itu? Apa emang gara-gara gini? Gara-gara enggak, gue mau dukung timnas aja, udah gue bodo amat deh gitu. Secuek itu atau ada alasan lain nggak? Ya itu kalau saya sendiri sebenarnya jadi semacam hal yang tidak pernah kita duga gitu. Ketika tawaran itu datang dari Mario. Oh, Mario yang idein pertama berarti? Ya sama-sama bareng-bareng. Yuk gitu kita lebih gitu. Caranya gimana? Itu tadi seperti yang Mario sampaikan bahwa ada Indonesia beragam gitu kan. Waktu itu kan kayaknya juga mungkin perkembangan yang terjadi di sosial media masyarakat itu kan membicarakan hal seperti itu. Nah kita datang ke lapangan itu udah melupakan hal-hal lain, kita dukung sepak bola, diantaranya dari keberagaman latar belakang kita datang untuk tujuan yang sama gitu, dukung itu. Nah muncullah ide itu. Nah terus tadi Mario udah bilang bahwa pakai tradisional, ya udah. Terus kemudian saya cari alternatif lain gitu biar nggak sama gitu. Ya udah waktu itu saya karena waktu juga terbatas ya, dapat tiket juga nggak tahu ini bisa nonton apa enggak. Ya udah akhirnya yang seadanya. Tapi waktu itu dapat sambutan yang nggak kita duga itu. Itu tadi seperti yang tadi Felix bilang bahwa di stadion gimana ketemu sama orang yang apresiat banget gitu. Ternyata kita juga nggak duga gitu. Ya udahlah kita udah datang ke stadion, masa kita mau malu? Malu juga mungkin. Cuman ya udah. Sebenarnya malu tapi bodo amat. Itu pertama malunya. Itu pertama itu maluin. Waktu kondisi juga hujan kan. Becek gitu. Tapi karena kemudian kita bergabung sama beberapa teman-teman, akhirnya ya rasa malu kita berdua ya ketutup lah. Mungkin itu karena rame-rame ya. Pertemuan awal gitu. Udah, akhirnya saya pakai Betawi, pakai peci itu muka kita di make up begini-begini. Udah kita pertandingan ya alhamdulillah pertandingannya menang. Ya kita punya luapan kegembiraan dan tanpa diduga pun dapat respon yang baik juga sama penonton dari Vietnam. Kita kayak ketemu lama aja gitu. Mungkin dari segi bahasa kita nggak pernah tahu dia mau, pokoknya ngomong kita senang aja didukung gitu. Bahwa kita satu ASEAN gitu kan udah gitu.
Itu kesempatan pertama tuh kita dandan seperti itu. Berarti pertama malu karena rame-rame jadi berasa nggak malu Ya gitu. udah terlanjur kan, ya? udah terlanjur ya. Kalau lu udah. malu nggak sih Mar? Gue kalau sendiri gue malu. Gue kalau nonton sendiri nggak ada Rio atau nggak ada teman-teman lain yang mau ikutan dandan unik juga, mungkin gue nggak. Cuma kebetulan yang gila bukan cuma gue sendiri, teman-teman gue juga gila. Dan mereka juga rindu gitu loh untuk untuk kasih dukungan yang lebih ke timnas dengan cara unik. Ya udah, akhirnya ya udah kita barengan janjian kita jadi rombongan sirkus bareng-bareng deh. Tapi kan kalau misalkan gini, kalau jadi rombongan itu kan sirkus misalkan untuk melakukan sesuatu yang gila, kalau nggak sama dalam artian klop kan nggak bakalan mau ya, maksudnya. Bener. Nggak tahu gimana, tahu udah klop pas ngomong satu ide, Mario ide, akhirnya Mas Rio juga ide, akhirnya ketemu, akhirnya dandan gitu ya. Maksudnya pertama kali ketemunya tuh emang temenan dari mana Mas? Atau mana? Jadi ceritanya saya sama Mario ini udah ketemu lama di Liga Mahasiswa DKI Jakarta. Main bola nih ceritanya? Iya betul, di Liga Mahasiswa. Kebetulan kita satu grup, kita ketemu di grup itu, di pertandingan itu. Terus kemudian kita lupakanlah hasilnya. Yang penting terus kemudian dia punya ternyata Mario juga jadi pengurus di UKM sepak bolanya. Saya juga. Jadi ya udah, kita akhirnya sepakat sama teman-teman mahasiswa lain membentuk yang namanya Asosiasi Sepak Bola Mahasiswa DKI Jakarta itu. Jadi Mario sendiri sama saya sempat jadi pengurus di Asosiasi Sepak Bola Mahasiswa DKI Jakarta. Sampai itu. Sekarang masih ada Mas? Sampai sekarang silaturahminya masih, tapi itu kan udah berganti kepada adik-adik yang lain. Tapi maksudnya secara organisasi masih ada? Masih ada. Gak usah disebutin tahunnya, ntar kelihatan tua. Iya, jangan juga. Iya, jangan malu juga. Oh gitu, jadi awalnya memang karena temen bola lama. Tapi akhirnya ketemu lagi nonton bolanya pas itu tadi. Iya. Ceritanya. Sebelumnya juga udah berkali-kali kita nonton bola bareng. Setiap kali ada bola atau ada timnas pasti kita kontek-kontekan, janjian nonton bareng. Cuma baru kepikiran yang dandan itu tadi. Dandan itu pas di AFF 2016 itu. Periode 2010, 2012, 2014 itu waktu itu banyak klub-klub dari Eropa datang ke sini kan. Itu kita masih nonton, masih pakai ini yang belum. Ah, itu tadi seperti yang Mario bilang tadi itu, yang timnas. Tapi gini, kalau nonton timnas kan jamnya kan acak-acak ya Mas. Maksudnya kadang-kadang suka jam 5, tapi seringkali jam 6, jam 7 gitu ya. Punya kerjaan gak sih sebenarnya Mas? Maksudnya hari-hari maksudnya udah dandan ini dandan cerita dandan aja nih ya, cerita dandan aja tadi dengar katanya 3 jam sebelumnya. Lebih ya. Kurang lebih kan? 3 jam sebelumnya itu kita udah minimal siap. kita udah nyampe di lokasi 3 jam sebelumnya. Sebelum ya persiapannya ya udah jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Jadi biasanya prosesnya kita tahu nih timnas mau tanding kapan. Kita janjian mau nonton nggak? Ayo nonton. Kita cari tiket, udah dapet tiketnya, baru deh kita pikirin tuh kita mau pakai baju apa nih, konsepnya mau seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya timnas hari kerja ya mau nggak mau gua cuti biasanya. Cuma kalau weekend ya lebih longgar kan waktunya. Jadi cuti gara-gara timnas ya? Cuti gara-gara timnas. Ya kalau pas weekend ya udah kita lebih longgar waktunya. Biasanya kita dandannya itu di hotel dekat stadion atau enggak di mobil di parkiran di stadion gitu. Jadi biasanya minimal kita 3 jam sebelum kick off kita udah nyampe tuh di sana. Antara di hotel atau di stadion? Ya, atau di parkiran, di mobil di parkiran gitu. Jadi kita prepare dulu karena dandan di mobil? Atau di toilet hotel tadi ya, maksudnya kurang lebih gitu? Iya, dandan itu kan selain baju juga biasanya kalau mungkin teman-teman yang lihat juga kan gua face painting juga tuh. Muka full. Lu face painting sendiri? Face painting biasanya Rio bantuin. Oh, ganti-gantian gitu. Seru juga ya. Mungkin lu mau nambahin? Ya itu satu kebanggaan kita lah ya, dan kesininya tuh kita lebih matang dan memastikan jadwal kayak macam Piala Dunia yang nanti masih berlangsung itu nanti kita merencanakan akan pakai apa. Dan ini terus terang ya kita nyicil juga, ini kostum ini udah ada apa belum yang harus kita siapkan, kapan kita misalnya yang senada kayak waktu pas Asian Games kemarin itu kita pakai
tema yang sama gitu kan. Mario jadi Hanoman, saya jadi Gatot Kaca. Nah itu kedepannya mungkin nanti kita akan ganti tema-tema yang lain gitu. Tapi mudah-mudahan Indonesia juga satu, jadwalnya jelas, pertandingannya juga pasti, hasilnya juga mudah-mudahan seperti yang diharapkan. Kita juga pasti akan lebih dari itu. Iya. Tapi kan tadi kan kurang lebih nih Mas, kalau tadi ngomongin 3-4 jam sebelumnya, terus mikirin konsepnya. Nah pertanyaannya gini, budget paling tinggi untuk siapin itu berapa duit? Pernah nggak? Berapa? Saya hampir lupa ya. Kalau ketahuan takut marahin istri. Enggak, istri udah tahu lah. Akhirnya belakang udah tahu. Tapi yang jelas ketika kita sudah punya keinginan, alhamdulillah itu kecapai. Ya. Jadi angka itu buat kita ya. Tapi boleh loh Mas, kisarannya kira-kira angka paling tinggi yang pernah dikeluarkan untuk dandan. Gini kan, kita beli tiket aja udah mahal. Maksudnya tiket Indonesia cukup mahal dibandingin Asia Tenggara ya minimal ya. Betul. Terus udah gitu mau kasih lebih lagi untuk dandan. Kalau dandannya tadi aku udah ngomong pertama, rasa malunya udah dikalahin. Betul. Rasa malu kalahin. Repot-repotnya udah dikalahin 3 jam sebelumnya. Nah ada cost lagi keluar buat dandan. Betul. Kan tuh mikirin sih, aduh gimana ya gitu ya. Maksudnya apalagi kalau orang yang berkeluarga tuh kan mesti sepakat sama istri dulu atau ngumpet-ngumpet ya kan. Betul. Gitu. Gue ngumpet-ngumpet sih. Oh lu ngumpet-ngumpet ya? Gue udah terbuka. Pokoknya tiba-tiba bini gue ngeliat aja di TV. Laki gue kok begini. Justru dia sekarang terima surprise-nya gitu. Oke, jadi ini dua sisi yang berbeda nih. Iya. Efek kejutan. Demi keutuhan rumah tangga ya. Demi keutuhan rumah tangga. Nah maksudnya jadi, ada paling tinggi berapa nggak Mas? Maksudnya kira-kira mungkin pas dandan apa kira-kira habis segini? Ya kalau kemarin kebetulan yang Gatot Kaca itu beli di Jogja kan sampai 1.300.000 udah beli di pasar. Udah beli di pasar. Oh di maksudnya pasar pas lagi kesana? Di pasar ada di Jogja. Mario juga beli. Itu Rio lagi tugas di Jogja sampai kepikiran, oh iya ya, kebetulan di Jogja, coba nih gua cari nih kostum buat Gatot Kaca. Jadi kita udah sebelum timnas tanding pun kita udah siapin, prepare dulu nih. Akhirnya Rio luangin waktu buat cari belusukan di pasar buat cari kostumnya Gatot Kaca. Nah kalau gue juga begitu, kadang-kadang cari via online, via temen kan biasa suka ada juga yang pengrajin seni Hanoman. Ya udah gue cicil tuh topinya dulu, terus kadang-kadang ada tambahan janggutnya nih putih, pakai long sleeve putih gitu kan. Ya udah dicicil deh. Belinya satu-satu cicil. Iya. Jadi harga bukan ini ya, bukan jadi patokan ya. Patokan. Kayak misalnya kemarin terakhir waktu pas lawan Thailand itu kita coba sesuaikan dengan ini ya, dengan kira-kira yang mendekati itulah, temanya masuk. Misalnya di Thailand itu warianya tuh begitu sempurnanya. Sementara di Jakarta itu begitu hancurnya gitu. Yang betisnya berbulu apa segala. Waduh. Yang ya begitulah. Pernah dari dekat mati Mas? Akhirnya saya putuskan untuk seperti ngedobrak. Kalau misalnya waria di sana begitu, di sini begini, ini kayak gini. Ya udah akhirnya saya pesan baju, beli slopnya yang terompah yang cukup, yang di kaki saya cukup, tasnya, gelangnya, itu kayaknya cukup banyak juga, saya nggak hitung. Saya dimarahin itu. Akhirnya dipakai istrinya Mas nggak? Nggak, besar ukurannya. Ya, maksudnya bukan kita mau ada niat gimana ya, maksudnya kayak tadi gue bilang selain Bhinneka Tunggal Ika gitu, kadang-kadang kita juga mau menghibur supporter timnas lainnya yang datang ke stadion buat nonton bareng-bareng gitu kan. Mereka lihat kita kan juga lucu amat nih. Jadi bikin orang bahagia, bikin orang lain bahagia ya berkah juga buat kita. Benar. Pasti dong Mas. Kan orang senyum kan jadi ketawa gitu. Nah, itu yang paling gila itu Mas. Yang dandan yang paling gila. Menurut saya sih itu yang kemarin terakhir yang jadi waria itu. Iya, nanti akan ada slide fotonya pasti ya. Gak apa-apa ya Mas ya. Gak apa-apa. Kalau lo apa Mar? Kalau gue mungkin Hanoman kali ya, karena tapi Hanoman tuh nggak kelihatan lu persis ya, karena ketutup janggut dan lain-lain kan? Iya, ketutup janggut. Terus juga kan muka diputihin semua tuh. Muka lu putihin semua ya? Muka diputihin semua, pakai face painting. Terus kemudian kan ada topinya, ya itu tadi ada janggutnya, belum pernik-perniknya, bawahnya long sleeve, terus pakai sepatu, legging segala putih, ya. Terus pakai sarung ya yang di buat celananya, ya itu ribet banget sih. Itu yang paling gila. Paling ribet. Tapi kan gini Mas, kita kan tahu nih kalau
kita masuk stadion itu kan ngantri ya. Itu kan ngantrinya susah. Betul. Saya aja yang nggak dandan, enak sendiri ngantri gitu keringetan dan lain-lain gitu. Gimana pas dandan gitu, maksudnya udah jadi sorotan. Terus apa punya ini nggak punya orang-orang malah bilang duluan nih biarin duluan gitu. Atau ada gitu aja, atau sama aja. Nah pas sama aja tapi gimana sih maksudnya itu kan ngantri segitu panjang terus. Gimana itu rasanya? Ya dengan dandan gitu. Menurut gue sih itu bagian dari pengorbanan kita ya. Ya maksudnya kita juga mau tunjukin dong ke teman-teman yang lain ya. Kita harus tertib antri. Event kita dandan segini bukan terus kita punya privilege khusus dimasukin gitu. Betul. Enggak sih, tetap ngantri. Jadi tetep mungkin gitu. Di sini ada bagian kayak semacam campaign lah ya, bahwa nonton bola ya kayak gini gitu, harus tertib. Ya. Itulah. Iya. Tapi tetap aja maksudnya ngerasain berarti ngerasainnya lebih dari yang saya rasain dong. Maksudnya ngantri nggak pakai baju dandan aja sebel gitu. Maksudnya ini nggak masuk nih apa nggak jelas pintunya. Gimana ngantri pakai baju begitu gitu. Bayangin, wah gila deh. Nggak bisa sih gue sih kayak nggak bisa sih. Tapi so far sih kita enjoy aja ya. Mungkin sambil ngantri kita ngobrol sama supporter di depan kita. Iya. Kita welcome, sangat welcome. Mau difoto kita udah buru-buruan ya, kita nggak bisa begitu, ya udah kita layani aja. Biasanya pernah nggak masuk telat gara-gara itu? Belakangan ini kayaknya nggak ya, kita udah siap ya, karena kita udah nyiapin waktu. Awal-awal ya, mungkin awal-awal karena kita nggak prepare, kita bakal diajak foto atau diajak ngobrol sama yang lain, jadinya mungkin mepet banget. Cuma kesini-sini setelah kita tahu kayaknya kita bisa sampai ke tempat duduk memakan waktu cukup panjang, jadi kita prepare jauh lebih awal sih kita datangnya. Jadi untuk masuk kan, tapi pintunya kan dibukanya biasanya juga nggak pas misalkan 2 jam sebelumnya, kadang-kadang belum tahu kapan bukanya. Tapi nggak pernah telat. Awal-awal telat tapi pernah telat. Awal-awal sih iya ya, di Pakansari itu waktunya tipis. Karena satu jauh kita harus kayak keluar kota kan. Sementara parkirnya juga jauh. Macet. Ternyata waktunya terlalu mepet gitu. Parkirnya di mall ya, di luar atau di luar stadion. Deket kayak gang-gang warga gitu. Iya, yang ada warung banyak kan. Ya, terus kita perlu jalan lumayan jauh. Terus selama perjalanan itu kan ada yang minta foto gitu. Ya udah kita welcome dong. Iya, akhirnya terlambat ya itu. Iya. Terlambatnya udah pertandingan atau belum? Iya, belum. Kayaknya hampir. Sebelum Indonesia Raya. Kita nonton Indonesia Tetap Raya. Indonesia Raya. Karena itu salah satu bagian kita harus nyanyi. Wajib itu salah satu hal kalau misalkan terlambat terus kelewat Indonesia Raya itu kayak sedih banget. Iya, betul. Apalagi udah kick off. Iya benar, rasanya. Kayaknya kita nggak pernah ngalamin. Nggak pernah kalau lewat kick off nggak pernah. Karena memang udah siap banget sih ya. Apalagi kesini ya udah lebih. Cuman memang paling terlambat kursi ya, karena kita masuknya udah agak itu kursi udah penuh. Yang ideal gitu. Tapi kalau kita itu dilihat di shoot dari sebelah dari timur, kayaknya kita masih dapat yang inilah yang duduknya oke. Duduknya oke, masih oke lah. Tapi maksudnya kan kalau di Indonesia kan kita duduk nggak itu ya. Nggak ada nomor. Betul. Duluan aja lah gitu. Iya, betul. Jadi kan agak merepotkan lah gitu. Jadi kita nggak bisa klaim misalnya, ini kursi gue yang ini nih ya. Padahal dia yang cocok ini nih. Iya. Kita nyuruh orang pergi nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau di GBK sekarang kayak udah bisa nggak sih? Nggak sama. Dalam penerapannya nggak selalu begitu. Meskipun di tiketnya kita ada nomornya, tapi kenyataannya sepertinya belum diterapkan. Belum. Harus dari panitianya sendiri yang harus ada jaga di situ gitu. Iya, itu kan budaya ya, maksudnya harus dimulai ya, maksudnya mau profesionalnya harus dimulai juga supporternya ya nggak sih? Maksudnya betul. Mulai itu sendiri. Itu salah satu terbesarnya di GBK sendiri kan ada semacam himbauan ajakan untuk jaga GBK. Salah satunya kadang-kadang kita duduk di sini, kakinya di sini. Nah, itu kita juga mengkampanyekan itu gitu. Jadi PR kita banyak nih ternyata. Benar. Karena ya balik lagi karena bisa dibilang sosialisasinya nggak terlalu kenceng. Maksudnya apalagi kalau nggak tahu ya, ini kan nggak jauh dari budaya yang hari-hari nggak sih, kita buang sampah sembarangan. Betul. Apalagi bukan cuma sih, apalagi jaga sesuatu gitu, kita aja nggak bisa. Nah, kayak penyelesaiannya gimana kalau menurut lu? Ya itu bermula dari kita sendiri dulu ya. Betul, kita sendiri dulu. Mudah-mudahan kita juga bisa menularkan kepada teman-teman yang lain.
Begitu juga nanti setelah diupload foto kita gitu, mohon jaga gitu. Ya kayaknya kebaikan itu pasti akan akan diteruskan sama orang lain ya. Kalau kita berbuat baik kita berharapnya itu diteruskan sama orang lain.